Menyederhanakan pecahan. Di nomor 7, Farida dan Dadang sedang mencari pecahan yang senilai dengan 24/36 dengan penyebut dan pembilang yang kurang dari 36 dan 24. Di nomor 1, aturan pecahan apa yang mereka gunakan? Nah, yang mereka gunakan itu adalah aturan pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Nah, di sini Farida dan Dadang itu membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Untuk Farida pertamanya itu yaitu 2 dan 2 dibagi 2 dan dibagi 2. Untuk Dadang itu dibagi 3 dibagi 3. Kemudian setelah itu nih yang 12-nya masih bisa dibagi katanya. Kemudian dibagi lagi 2. Untuk Dadang juga dibagi lagi 2 begitu. Kemudian yang nomor 2-nya, Farida dan Dadang memperoleh hasil yang berbeda. Jelaskan mengapa. Di sini juga terlihat jelas ya perbedaannya. Untuk Farida itu pertama-tama dibagi dulu 2. Kemudian untuk Dadang pertama-tama dia dibagi 3. Makanya kesininya itu berbeda. Kemudian untuk Farida itu ada 1, 2, 3 tahap. Untuk Dadang baru 2 tahap dan 4/6 ini masih bisa dibagi. Dibagi berapa teman-teman? Dibagi 2. Berarti Dadang ini belum selesai, masih bisa dibagi begitu untuk perbedaannya. Kenapa berbeda? Tapi nanti kalau misalnya Dadang ini dibagi lagi 2, misalnya 4/6, Dadang bagi 2, yang di bawahnya pun bagi 2, hasilnya akan menjadi 4 dibagi 2 itu 2, 6 dibagi 2 itu 3. Nah, ini akan menjadi sama dengan hasil Farida. Begitu teman-teman. Dadang ini alasannya belum selesai, masih bisa dibagi 2. Ketika menyederhanakan pecahan, biasakan kita membagi sampai mendapatkan pembilang dan penyebut yang terkecil. Di nomor 8, Yosef dan Cia menyederhanakan pecahan 12/18. Ayo jelaskan ide mereka. Jadi untuk Yosef ya, 12/18 ini Yosef bagi dulu 2, jadi 6/9. Jadi 6 dibagi 3 itu 2, 9 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, ini untuk Yosef. Kemudian untuk Cia, 12/18-nya langsung dibagi, ini dibagi 6, 18 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu 2, 18 dibagi 6 itu adalah 3. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman, tapi jalannya berbeda. 3. Kemudian di sini, apakah perbedaan dari ide mereka? Perbedaannya itu dari cara atau dari prosesnya. Perbedaannya itu dari prosesnya. Ini hasilnya yang sama. Kemudian aturannya juga sama. Aturannya dibagi penyebut dan pembilang itu sama, dibagi yang sama ya. Ini dibagi 2, ini pun dibagi 3. Cuman kalau misalnya Cia itu hanya 1 langkah, langsung aja dibagi 6. Tapi kalau misalnya Yosef dibaginya 2 langkah, ada dibagi dulu 2, kemudian dibagi 3 gitu. Di sini ada kesimpulan, ketika kamu menyederhanakan pecahan, gunakan EPB dari penyebut dan pembilang untuk menyederhanakan dalam 1 langkah, seperti yang dilakukan Cia pada nomor 8, begitu katanya ya. Jadi 6 ini merupakan EPB dari 12 dan 18. Sekarang kita ke latihan. Ayo sederhanakan pecahan dengan penyebut yang sama dan isilah kotak dengan tanda pertidaksamaan. Pertama-tama kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, kita di nomor 1 ya. Ada 2/3 dan 4/5. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15, teman-teman. Berarti kita akan merubahnya ke 15. 5 untuk menjadi 15 itu dikali 3. Kalau misalnya yang di bawahnya dikali 3, maka di atasnya pun harus dikalikan 3. 4 dikali 3 itu adalah 12.
5 dikali 3 itu 15. Sekarang yang di bawahnya 3 untuk menjadi 15 itu dikali 5, maka yang di atasnya pun kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5 itu adalah 10. Nah, sekarang kita bisa membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ternyata 2/3 ini lebih kecil daripada 4/5. Sekarang di nomor 2. Di nomor 2 ada 1/2 dan 3/8. 2 dan 8, EPB-nya itu adalah 8 ya teman-teman. 8 itu merupakan kelipatan dari 2, jadi ambil 8 aja. Nah, untuk 8 ini kan tinggal dikali 1 ya, berarti tidak ada perubahan teman-teman. Jadi ini masih tetap 3. Kemudian untuk yang ini, untuk menjadi 8 itu kita kalikan 4. Berarti di atasnya pun kita akan kalikan dengan 4, yaitu 4. Nah, jadi kita bisa membandingkan nih, ternyata setengah itu lebih besar daripada 3/8. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada 5/6 dan 8/9. 6 dan 9 KPK-nya itu adalah 18. Kemudian ini 9 untuk menjadi 18 itu dikalikan 2, berarti yang di atasnya pun harus dikalikan 2. 8 dikali 2 itu adalah 16. Kemudian yang ini 6 untuk menjadi 18 itu dikali 3, berarti di atasnya pun dikali 3. 5 dikali 3 itu 15. Nah, ini sudah terlihat kalau misalnya 5/6 itu lebih kecil daripada 8/9. Lihat pembilangnya ya, 15 itu lebih kecil daripada 16. Kemudian yang nomor 4. Di nomor 4 itu ada 7/12 dan 5/8. 12 dan 8 KPK-nya itu adalah 24 ya. Teman-teman, cara cepatnya kita tinggal kalikan aja salah satu di antara ini. Misalnya ini yang paling besar adalah 12. Nah, 12 ini kita kalikan 2. Kalikan 2 itu 24 kan ya. Nah, 24 itu ada di perkalian 8. Jadi 24 itu merupakan kelipatan dari 8. Jadi 24 bisa kita pakai. Begitu teman-teman. Nah, untuk 8 ke 24 itu dikali dengan 3 ya. Berarti di atasnya pun kita kalikan dengan 3. 5 dikali 3 itu adalah 15. Sekarang yang di bawahnya 12 untuk menjadi 24 itu dikalikan 2, berarti 7 kita kalikan 2. 7 dikali 2 itu adalah 14. Nah, sekarang sudah bisa dibandingkan nih 14 dengan 15. 14 itu lebih kecil daripada 15, berarti ini lebih kecil. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan di nomor 2. Ayo sederhanakan pecahan berikut. Di nomor 1 ada 8/10. Nah, ini kita bisa membaginya dengan 8 ini kita bagi dengan 2 ya. Karena EPB dari 8 dan 10 itu 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Nah, di sini ada bilangan prima nih yang nggak bisa dibagi lagi dan tidak ada lagi faktor atau EVB dari 4 dan 5, berarti ini sudah terkecil. Kemudian kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2 ada 3/21. Nah, ini kita bagi dengan EPB-nya, yaitu bisa dibagi 3 ya. Ini kita bagi dengan 3, ini juga kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu adalah 1, 21 kita bagi 3 adalah 7. Nah, ini ada faktor bilangan, di sini ada bilangan prima juga ya, terus 1 juga tidak bisa dibagi siapa-siapa lagi, berarti ini sudah yang terkecil. Kemudian di nomor 3 ada 16/20. Nah, ini bisa dibagi 4 keduanya ya. 16 kita bagi 4, 20 juga kita bagi 4. 16 dibagi 4 itu adalah 4, 20 kita bagi 4 adalah 5. Nih, 5 ini merupakan bilangan prima, teman-teman. Berarti ini sudah yang terkecil. Kemudian di nomor 4. Di nomor 4 ada 18/24. Ini kita bagi 9 nggak bisa, 8 nggak bisa, 6 ya.
Iya benar. 18 kita bagi dengan 6, 24 pun kita bagi dengan 6. 18 kita bagi 6 itu adalah 3, 24 dibagi 6 itu adalah 4. Nah, 3 ini merupakan bilangan prima, berarti sudah terkecil. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.